Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita kedatangan tamu istimewa, Ibu Husnul Mar'iyah PhD. Beliau alumnus dari Australia. Mbak Sita freeze barusan freeze ya. Alhamdulillah, beliau dosen saya, pembimbing saya, kemudian co-promotor saya Ibu Husnul, kemudian teman asramanya Dr. Helda malah ya, asrama di Wismarini. Alhamdulillah kami memanggil Bu Husnul, saya dan Prof. Nurlia itu kalau memanggil beliau kita mother fruit gitu, jadi ibu buah. Dan kita children fruit, kita anak buah. Jadi pokoknya kita kalau kemana, oh ini children fruitnya Bu Husnul gitu. Jadi kita ini children fruit. Saya salah satu dari children fruitnya Bu Husnul. Ya selain Mbak Nurlia. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu sekalian, nanti Bu Husnul Insya Allah akan bicara lebih pada perspektif politik ya, karena kita kemarin sempat membahas tentang salah satu aspek ekopol, ekonomi politik yang memang salah satu yang khas dari knowledge management dan juga change management adalah keterkaitan satu sama lain gitu ya, tidak bisa terpisah antara disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lain, perspektif yang satu dengan perspektif yang lain. Jadi harus holistik, bahwa satu aspek berkaitan dengan aspek lain. Jadi sebelumnya kita, kalau tadi Pak Gunawan dalam resumenya, ya reviewnya, beliau mengatakan bisa jadi perubahan yang dimulai dari skala individu mungkin tidak terlalu berdampak gitu kepada masyarakat. Ya misalnya Dr. Helda berubah gitu, apakah langsung ngefek gitu ya, langsung berakibat pada seluruh kompleks pesona, kan belum tentu gitu ya. Tapi kalau semua orang berpikir ya bahwa perubahan bisa dimulai dari diri saya dan itu menjadi kolektif, maka itu pasti akan membawa dampak yang positif gitu. Satu orang seperti Dr. Herda, dia mempengaruhi keluarganya, lalu orang akan kemudian keluarganya ini mempengaruhi keluarga yang lain dan seterusnya. Pak Gunawan juga mengatakan bahwa perubahan luar ya, external environment itu kemudian mempengaruhi pribadi-pribadi. Ya sebenarnya terjadi saling mempengaruhi ya, saling mempengaruhi. Jadi perubahan-perubahan individu itu juga mempengaruhi. Contoh ya, misalnya di satu negara atau apa, ada orang yang mungkin melihat secara objektif kinerjanya gitu, pemerintah ini tidak cukup baik, tetapi karena misalnya masyarakatnya mayoritas adalah justru yang masih rendah tingkat pendidikannya, uneducated ya, mereka juga tidak bisa untuk mengukur bahwa satu pemerintahan ini ya performa kinerjanya itu underperform atau apa dan seterusnya. Tapi tadi semuanya berproses, nanti kita akan coba dengarkan dari Ibu Husnul, pakar ilmu politik ya, bagaimana dalam skala negara. Kan waktu kita bicara ekopol itu mata kuliah Ibu ya, dan saya yang kemarin menyampaikan itu juga itu paper saya yang saya buat ketika ikut mata kuliah yang Bu Husnul ajarkan. Jadi bicara ekonomi makro gitu ya, dan kemudian kaitannya unregulated market yang berarti ada nggak perlu peran negara. Jadi seperti itu pasti ya Bu ya, tarik menariknya adalah perlu peran negara atau tidak, sejauh mana negara istilahnya berperan dalam upaya katakanlah how to govern ya dalam sebuah negara dan seterusnya. Nah, saya sekarang mengambil bagian yang saya bisa nih Bu. Saya lihat dari perspektif ilmu psikologi ini, saya dapat juga dari Profesor Enoh Markum. Bagaimana kalau ada orang-orang, kita waktu itu skala individu, skala grup, skala masyarakat, tapi ada orang-orang yang memang tidak memiliki keterampilan perubahan dalam skala masyarakat. Tadi Dr. Helda mengatakan soal belajar gitu. Ya, Alvin Toffler mengatakan ya, the illiterate of 21st century are not those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Jadi yang nggak bisa belajar, membongkar hasil belajar yang salah dan belajar ulang.
Jadi kalau orang yang adaptif, tadi Dr. Helda katakan, itu adalah orang yang memiliki adversity quotient. Dia adaptif terhadap perubahan, memiliki fleksibilitas untuk bisa berubah dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya akan menyampaikan saat ini tentang bagaimana mengupayakan social skills. Jadi ada orang yang katakan tadi ya, ketika saya memperbandingkan ya nih pembimbing saya Ibu Husnul antara Turki dengan Indonesia, saya mendapati kenyataan soal bahwa di sana yang mayoritas justru kelas menengah, sementara di Indonesia yang mayoritas adalah justru lower class ya, middle class-nya itu masih berbanding terbalik dengan di Turki, 70% 30%, di sini 70% lower class, 30% yang middle class, dan ya sedikit upper class. Ternyata memang sangat mempengaruhi untuk berubah. Jadi mungkin kalau sedikit sekilas money politics gitu, ketika saya mewawancarai salah satu konstituen dari, dia mengatakan secara ideologi saya ini kemalis, sekularis, harusnya saya memilih JHP gitu. Tetapi secara pragmatis melihat prospek masa depan negara ini, saya harus memilih AK Party. Itu contoh. Jadi artinya bukan, justru ada yang menawarkan BLT, bantuan langsung tunai, itu ada gitu. Tetapi itu justru tidak dipilih. Nah, itu kan sekali lagi tingkat edukasi masyarakat ya. Oke, saya akan buka dari segi, kalau kemarin tentang perubahan politik dan ekonomi, nanti Bu Husnul akan lebih sampaikan. Nah, kok ini sih? Salah masuk. Di mute ya, Mbak. Jadi buat orang-orang tertentu, nampak ya Dr. Helda? Nampak kan? Ya. Terapi perilaku sosial melalui intervensi kognitif. Ya, jadi memang ada kaitannya dengan tingkat edukasi, karena kalau kita bicara intervensi kognitif, berarti juga kita bicara tentang level pendidikan, ya. Apakah seseorang itu mampu belajar, mampu melihat realita, mampu melakukan pilihan-pilihan. Nah, ada orang-orang yang memang memiliki hambatan gitu dalam perilaku sosialnya gitu. Jadi, walaupun masyarakatnya katakanlah kecenderungan masyarakat sudah berubah, bisa jadi dia tidak ikut dalam perubahan itu ya. Yang sederhana waktu itu saya sudah mengatakan bahwa misalnya di Eropa dan di Amerika ya, paling tidak di Eropa di beberapa negara yang saya ketahui bahwa gaya hidup yang free sex ya, sex before marriage, paling tidak di beberapa negara di Eropa Utara itu tidak lagi menjadi tren gitu. Jadi kehilangan kegadisan sebelum married itu tidak menjadi tren gitu ya. Gaya hidup merokok atau apa juga tidak lagi menjadi lifestyle. Ternyata lifestyle-nya adalah healthy life gitu. Seperti itu contoh. Jadi ketika ada perubahan yang didukung oleh perubahan sistem dan kemudian perubahan budaya, dan ternyata itu menjadi mempengaruhi individu-individu di dalam negara tersebut ya. Dan kultur itu kan hasil proses panjang ya, dari seperti sama bahwa kita memiliki kepribadian adalah kumpulan habit, kumpulan kebiasaan yang kita peroleh dari kecil ya sampai kemudian menjadi kepribadian kita. Dan kalau kemudian kumpulan kepribadian orang-orang di satu komunitas, di satu wilayah, maka dia akan membentuk kultur tersebut. Oke, lanjut. Jadi biasanya ini memang kaitannya untuk orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan jiwa gitu ya, untuk skala tertentu yang disebut cognitive behavioral therapy gitu ya, atau behavioral group therapy. Nah, biasanya ini untuk melihat social skill-nya orang dewasa, tapi juga digunakan. Jadi nggak semata-mata untuk orang-orang yang memiliki katakanlah gangguan kesehatan jiwa. Terapi ini diberikan juga untuk orang-orang dewasa yang dia nggak ada masalah dengan kesehatan jiwanya gitu, tapi dia memiliki masalah dengan social skills-nya. Artinya dia susah untuk berinteraksi sosial, ikut dalam perubahan yang ke arah positif ya. Dalam penelitian dikatakan bahwa cognitive behavioral technique mengajarkan keterampilan sosial buat mereka yang punya masalah dalam interaksi sosial atau interpersonal, hubungan antar manusia gitu ya. Oke. Di antaranya seperti apa sih mereka yang menarik diri, social withdrawal.
menarik diri dari pergaulan. Ya, kemudian orang-orang yang tidak mampu untuk bersikap asertif. Ya, kalau dulu kita mengenal istilah bagai air di daun talas gitu ya. Kalau bahasa Jawanya mungkin miar-miur ya. Bahasa ini pelin-pelan. Karena dia tidak berani, kan harusnya don't say yes if you want to say no gitu ya. Tapi dia tidak mampu untuk bersikap asertif seperti itu, unassertiveness. Kemudian yang ketiga tidak mampu menghadapi ya ejekan, cemoohan, bullying gitu ya. Ya seperti itu, sulit untuk bisa getting along well gitu dengan teman-temannya, tapi dalam posisi yang bukan dia dibully gitu ya. Oke. Nah, biasanya teknik pelatihan perilakunya ini ada role play gitu ya, bermain peran, ada peer modeling karena memang pasti peran teman sangat penting. Makanya kayak gini loh, ibu-ibu senangnya bicara tentang mode, ya make up gitu, atau barang-barang bermerek tergantung temannya gitu. Tapi kalau misalnya kita bergaul dengan teman-teman yang kepalanya ada isinya gitu, bukan hanya tasnya yang ada isi uangnya, maka kita akan bicara-bicara yang tentunya pembicaraannya lebih bernas, walaupun bukan berarti nggak ada pembicaraan tentang makanan atau apa gitu, tapi ada dalam pembicaraan itu. Jadi penting faktor teman. Feedback nanti dari program trainersnya, ada peer appraisal, penilaian oleh teman-temannya juga akan, oh iya ya dia sekarang udah mulai ini kok gitu ya, bisa bergaul dengan kita dan seterusnya. Lalu ada peer reinforcement, kemudian ada latihan perilaku gitu ya tadi kayak bermain peran. Ya, kemudian ada PR juga yang harus dikerjakan, homework assignment. Nah, teknik-teknik tersebut di atas digunakan dalam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan percakapan. Jadi sebenarnya bukan dia nggak mau untuk bergaul di kalangan yang lebih luas gitu atau di kalangan yang baru. Kan ada orang-orang yang cenderung maunya bergaul dengan teman-teman yang sudah dekat saja dengan akrab. Padahal sebenarnya ya dia harus siap di lingkungan yang manapun. Itu bermula dari kemampuan percakapannya gitu. Nah, itu ternyata dilatih dengan training conversation skills. Ini kayaknya Mbak Leila Monaganim ya, jurusan ilmu komunikasi di FISIP. Next time bisa bicara tentang ini. Kemampuan untuk mempersepsi secara akurat isyarat nonverbal. Karena ada orang yang nggak bisa, ya tidak memiliki sensitivitas untuk menangkap gelagat sebenarnya gitu ya, body language gitu. Atau tadi isyarat nonverbal, kan nggak semua harus diutarakan secara verbal gitu ya, secara letterlek ya, secara terbuka atau mungkin vulgar orang mengatakan secara apa adanya. Ada orang yang harus menunjukkan kemauannya itu dengan isyarat. Kemudian ketiga, kemampuan asertif. Keempat, kemampuan mengekspresikan diri sendiri secara tepat dan pas. The ability to express oneself appropriately. Jadi dia sendiri harus siapa saya dan seterusnya, seperti ini sikap saya harus secara jelas. Keterampilan menghadapi bullying. Jadi kalau dia memang istilahnya bisa menghadapi, maka dia nggak akan menjadi korban bullying. Nah, pelatihan itu dengan cara pemikirannya itu didebat gitu ya, untuk bisa mulai mendistorsi. Saya nggak pandai. Nah, bagaimana kemudian didebat gitu ya? Bahwa saya nggak bisa bergaul dengan teman-teman. Saya ingat dulu ya di sebuah SMP negeri lah di Jakarta. Itu memang tahun 70 akhir 70-an ya, 79 80. Itu memang ada geng-geng yang pakai baju mewah, sepatu mewah, kickers ini. Lalu ada yang minder seperti ini. Tapi ada anak yang berhasil, oke, saya bukan anak orang kaya tapi saya punya otak kayak gitu ya. Jadi harus diintervensi perasaan dia minder dan seterusnya. Oke. Lanjut. Hasil pelatihan menunjukkan adanya perbaikan, improvement terkait dengan relationship skill yang disebutkan di atas. Ini masih istilahnya upaya perubahan masyarakat dimulai dari individu-individu yang memiliki social skill ya. Jadi belum intervensi kepada masyarakatnya, nanti bagian Bu Husnul ya. Nanti hasil tadi dengan peserta training, ada input dari peserta training lainnya, lalu dari observasi dari para trainer. Nah, memang ada persoalan kalau dia nggak dapat grup yang pas gitu, karena bisa jadi satu grup itu mendukung pemikiran yang salah.
harusnya kan ada yang disebut cognitive dissonance ya. Kalau di Indonesia, alhamdulillah, dan itu harus dijaga gitu ya, tidak legal kan LGBT. Tidak legal saja udah banyak yang istilahnya mengekspos dirinya outcome gitu, bahwa istilahnya mengekspos dirinya bahwa dia adalah ya katakanlah penyuka sesama jenis dan seterusnya. Nah, bisa jadi satu saat tidak terjadi lagi cognitive dissonance itu. Ya, ini contoh waktu saya 2002 ya ke London. Saya melihat di depan saya orang memasuk kereta ya. Itu laki sama laki ciuman gitu, ya ciuman lips by lips, dan mereka dorong kereta bayi gitu. Ada bayi yang didorong di kereta itu. Ya pada ini ya pasangan laki sama laki gitu kan. Terus saya kan istighfar, astagfirullah, madep ke sana gitu. Terus teman saya yang tinggal di London, iya sih Mbak, mula-mula kita pas ke sini juga begitu, begidik gitu ya, jijik gitu. Tapi lama-lama biasa. Nah, lama-lama biasa itu yang menjadi bermasalah ketika kita tidak lagi mengalami cognitive dissonance terhadap hal-hal yang menyimpang seperti itu. Nah, kemudian ada sebuah pelatihan dibagi 3 kelompok, 13 pelajar di terapi dengan cognitive terapi, 13 pelajar lain dengan behavior modification, ada manajemen diri, 13 lain control group itu tidak dilakukan treatment apapun kepada mereka. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa ya ada indikasi-indikasi yang berbeda gitu antara yang diberikan treatment dengan yang tidak. Dan ini bahkan bisa mengurangi gejala depresi ya. Oke. Pelatihan sikap asertif ini juga masuk social skills training. Kayak sekilas-sekilas aja ya. Nah, jadi yang perlu adalah kan waktu itu saya pernah katakan empty bottle atau fulfilled bottle. Kalau empty bottle mereka sering mendapatkan ya rejection seperti itu ya. Mereka mendapatkan hinaan atau apa dari kecil. Tapi fulfilled bottle, botol yang penuh itu berarti dia banyak mendapatkan compliments. Jadi basic trust-nya dia peroleh sejak masa kanak-kanak gitu ya. Nah, kemudian ini dikatakan bahwa gimana sih sebenarnya bergaul dengan lawan jenis, gimana sih bergaul dengan orang yang lebih tua, itu dilatih ya. Nah, seperti itu ternyata hasilnya mereka mulai meningkat social behavior-nya. Mereka punya konsep diri ya yang jelas, lalu berkurang anxiety-nya. Jadi di kalangan remaja itu yang menonjol adalah anxiety. Ya, kecemasan, ada kadang-kadang bahkan panic attack gitu, seperti ada serangan panik gitu ya. Oke, mereka memiliki low self esteem, nah seperti itu. Oke, jadi itu aja sekilas karena kita kan ini psikologi banget dan saya akan nanti bagikan materinya. Tapi intinya bahwa seseorang juga harus memiliki kesadaran, oh saya memiliki masalah dengan social skill saya gitu. Jadi ada 2 ekstrim. Ekstrim yang satu adalah masyarakatnya bergerak ke arah kebaikan, tapi dia tidak bisa kemudian adaptif gitu, ikut perubahan ke arah kebaikan. Tapi yang satu lain yang justru harus dipelihara, ketika masyarakat bergerak ke arah keburukan, dia harus pertahankan cognitive dissonance itu, ya, bahwa secara kognitif gitu ya, dia merasa ini ada yang nggak benar gitu, dan dia berusaha untuk melakukan perubahan dan dia menjadi agent of change untuk melakukan perubahan. Jadi berarti harus dilihat juga kondisi masyarakatnya ini ke arah baik atau ke arah yang buruk gitu. Ketika ke arah yang baik, bagaimana kemudian kan ada ya mantan petinju yang dia memuji orang Islam itu orang yang dia bilang siap membela agamanya, membela nabinya gitu, nggak bisa coba deh katanya di sini nih di Amerika katanya orang pakai kaos Yesus tuh gay gitu ya, nggak ada yang bereaksi dan seterusnya. Jadi kenapa? Menurut dia berarti agama ini mati gitu, decline dan akan punah. Sementara agama ini hidup, karena hidup maka dia kemudian tetap ada dinamika. Nah, sekilas dulu itu tentang social skills ya.